hari kita menginap di rumah Papa. Memang Papa mengharuskan anak-anaknya weekend sebulan sekali di sana. Dan ini awal aku mengikutinya bersama Arsad. Ketika siang hari, aku senang banget bisa main dengan si kembar Nisa dan Nita. Main petak umpet, main masak-masakan, dan boneka. Umur mereka 4 tahun. Memang mereka lucu. Seandainya aku punya anak kembar, pasti seneng banget akunya. Apa yang kupikirkan? Aku menggeleng-gelengkan kepala sambil merem, kemudian menggetok pelan-pelan jidatku sendiri. Ada apa, Ra? Arsad membuyarkan lamunanku. Itu Mas Arsad, aku kikuk sendiri karena Papa dan Mas Ari sudah berada di belakang Arsad. Aku harus belajar memanggil Arsad dengan sebutan Mas Arsad selama di rumah Papa. Menyusahkan sekali. Arsad, Ara, Papa ingin bicara dengan kalian. Aku dan Arsad mengikuti Papa ke ruang kerjanya. Duduk. Kami berdua duduk di sofa dan menghadap ke meja kerja Papa. Wajah Papa sangat serius. Kami seperti tersangka yang akan diadili. Apa maksud kalian menjawab tidak semalam? Itu, Pak, kita hanya main-main aja, Pak. Kan Tania nggak tahu kalau aku sudah menikah. Jadi aku ingin mengerjainya. Tiba-tiba terpikirkan ide tersebut. Arsad mengangguk membenarkan ideku. Jadi kalian sudah sepakat? Iya, Pak, kita berdua hanya bercanda. Maafkan kami, Pak. Arsad ternyata mendukung ideku. Selamat untuknya yang bisa bersandiwara di depan Papa. Lain kali jangan bercanda. Papa tidak suka. Kami hanya mengangguk. Aku menundukkan kepala. Begitu pula Arsad. Ara, bisa tinggalkan kami? Papa mau bicara dengan Arsad. Kenapa saya harus pergi, Pak? Apa saya nggak boleh tahu? Protesku ke Papa. Ara? Iya, Pak, maaf. Aku akhirnya meninggalkan ruang kerja Papa dengan tanda tanya yang besar. Ada apa sebenarnya? Kenapa harus Arsad? Kenapa tidak aku saja? Apa yang dibicarakan ya? Setelah pintu aku tutup, kutempelkan telinga ini ke pintu. Aku harus tahu apa gerangan yang mereka bicarakan. Ra, ngapain? Aku pun terkejut. Shh, Mas Ari, jangan berisik. Ra, kamu lagi nguping ya? Aku makin sebel aja sama Mas Ari. Dia sengaja mengeraskan suaranya. Tuh kan, yang di dalam jadi hening dan kemudian terdengar. Ara, jangan nguping. Suara Papa menggelegar. Aku langsung beranjak menjauh dari ruangan Papa. Awas kau, Mas Ari. Aku hendak mengejar Mas Ari yang sudah berlari kecil dengan meledekku, namun ada Mama lewat. Malu, udah gede kejar-kejaran. Mas Ari cengengesan sambil menjulurkan lidahnya. Ra, aku mau tidur dulu. Tapi ingat ya, jangan sentuh aku. Arsad berjalan ke kasur ketika kita sudah di dalam kamar. Apa? Enak saja kau menuduhku. Kau yang jangan menyentuhku. Awas aja. Aku mendahului Arsad berbaring di ranjang dengan terlentang di tengah-tengah kasur. Biar dia tidur di sofa. Kulirik Arsad tersenyum licik. Ternyata kamu sudah siap. Aku mau tidur di atasmu. Bersamaan itu, Arsad akan melompat ke atas kasur. Aku pun teriak. Spontan aku langsung duduk sambil menggenggam kedua tanganku seperti orang ketakutan. Ku dengar suara lari-lari di depan kamar dan pintu pun terbuka. Aku lupa menguncinya. Ada apa, Ra? Dengan ngos-ngosan Mas Ari berlari. Nggak ada apa-apa, Mas. Cuma Arsad menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia tersipu malu. Oh, kalian lagi? Kukira Ara jatuh terluka. Sorry, lanjutkan ya. Mas Ari menutup pintu. Ternyata di belakangnya ada Kak Diana yang senyum-senyum melihat kami. Tuh, Ra, kamu sih pakai teriak segala. Emangnya aku ngapain kamu? Habisnya kamu mau lompat. Habisnya ranjang dipakai sendiri. Geser, mau tidur. Terus aku tidur di mana? Disitulah, dulu aja pas malam pengantin, kamu kasih pembatas guling. Arsa tak memperdulikanku yang masih duduk di pinggir kasur. Dia langsung tertidur.
Entah kenapa aku tak bisa tidur. Sudah jam 2 pagi, mata tak bisa dipejamkan. Aku hanya tiduran. Kulihat Arsa tidur dengan nyenyak seperti bayi yang tertidur. Meskipun lampu dimatikan, aku bisa melihat wajahnya yang menawan. Ah, Arsa, kau sudah menjadi suamiku. Tiba-tiba alarm berbunyi di sampingku. Aku terbangun. Aku lupa aku memang menyetel alarm. Tadinya aku ingin sholat malam tapi masih mengantuk. Aku hendak bangun dan mematikan alarm, tapi tangan kiriku terasa berat. Aku kaget dan melotot. Gila, kenapa tanganku ada di bawah badan Arsad? Apa aku memeluk Arsad? Nggak mungkin. Tapi apa yang kulihat? Dan aku pun menarik pelan-pelan tanganku. Untungnya dia nggak bangun. Aku bernafas lega. Sial, aku sudah terbiasa memeluk guling sih, makanya tidak bisa tidur. Jadi akhirnya memeluk Arsad deh. Aku turun dari ranjang menuju ke kamar mandi dengan berjingkat. Setelah sampai di depan cermin kamar mandi, aku berpikir, jangan-jangan ketika malam pertama aku juga memeluk Arsa. Tapi gak mungkin. Aku tak mau memikirkan itu lagi. Aku pun keluar dari kamar mandi dan hampir saja copot jantung ini. Arsad sudah berdiri di depan pintu kamar mandi. Ngapain sih Rah di dalam sana? Lama banget. Terserah aku dong. Gantian, minggir. Arsad sedikit mendorongku ke samping agar dia bisa lewat dan menutup pintunya. Apa mungkin Arsad sudah bangun dari tadi? Nggak mungkin, batinku. Aku menuju ke ranjang dan langsung tertidur. Sayup-sayup ku dengar ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Mata ini kubuka perlahan-lahan dan lampu sudah menyala. Terlihat Arsad sedang mengaji. Kulirik jam dinding di kamarku, sudah pukul 5 pagi. Azan subuh sudah terlewat. Bangun Rah, sholat dulu. Aku terkejut saat Arsad tahu aku sudah bangun. Dia tersenyum. Aku pun bangkit mengambil air wudhu. Semalam kamu ngapain Rah? Arsad bertanya setelah aku selesai sholat dan melipat mukenaku. Maksudmu? Enggak. Arsad tersenyum menyeringai sambil memberikan secangkir teh yang sudah dia persiapkan sebelumnya kepadaku. Jangan-jangan dia tahu aku memeluknya. Apaan sih? Gak jelas tahu. Arsad masih saja tersenyum sendiri, seperti sedang mengejekku. Apaan sih? Aku semakin kesal. Marah ya? Harusnya aku yang marah. Kalau mau marah, marah aja. Tapi apa salahku? Enak aja. Aku pura-pura gak ngerti dengan apa yang terjadi. Gak mau marah. Marah itu merenggangkan otot, membuat otot banyak tertarik. Jadi tambah capek nanti. Mending senyum aja. Arsad, kau nyebelin tahu kau. Aku berjalan ke sofa dan mengambil bantal di samping Arsad dan memukul-mukulkan ke dirinya. Rasain tuh. Sakit Rah. Ampun Rah, ampun. Aku masih saja memukul Arsad. Ia menahan sakit, tapi dia terdengar tertawa kecil. Hatiku belum puas dan semakin kesal. Ampun Rah. Arsad, kalian ngapain sih? Pagi-pagi sudah bikin riuh. Berisik tahu. Suara Kak Diana di depan pintu sambil menggedor-gedor pintu. Aku diam dan berhenti lalu duduk di sofa. Arsad mendekati pintu dan membukanya. Maaf, Kak Diana terganggu ya? Kak Diana pun masuk dan mendekatiku. Kok kamu berkeringat? Itu Kak, Arsad tuh yang... Kamu ngapain kesini Diana? Ayo. Tuh, si Nisa dan Nita sudah bangun. Mandiin sana. Mas Ari sudah berada di kamarku saja dan menarik tangan Kak Diana. Biarkan saja mereka. Mereka masih anget-angetnya sayang-sayangan. Apa saja kelakuan mereka, kita biarin aja. Mau rame, mau diam. Yuk Kak Diana mengikuti Mas Ari ke kamarnya. Kamu sih, kamu Rah, aku cuma diam saja. Mulai lagi deh. Aku pun melempar bantal ke Arsad yang masih berdiri, tapi sial bantalnya bisa ia tangkap. Main-mainnya udahan ya, mau mandi dan berangkat kerja. Arsad mengambil handuk dan menuju ke kamar mandi. Aku masih terlihat dongkol.
Kulihat jam sudah pukul 6. Siapa juga yang main-main? Aku menggerutu. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Mau ikut nggak? Aku yang masih jengkel akhirnya melempar bantal yang masih ada satu di sofa ke dia. Tapi sayang, pintu keburu dia tutup. Bersambung ke bab selanjutnya.